Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di pertemuan ke-13 mata kuliah Asesmen Matematika dengan materi kendala dan strategi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran matematika. Oke, apa saja kendala dalam pelaksanaan asesmen matematika? Kemudian apa saja strategi dalam menghadapi kendala pelaksanaan asesmen pembelajaran matematika? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk menganalisis kendala umum dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran matematika. Kemudian juga menganalisis strategi dalam menghadapi kendala asesmen pembelajaran matematika. Mengapa kita perlu mempelajari kendala dalam pelaksanaan asesmen? Kemudian mengapa juga kita perlu mempelajari strategi untuk menghadapi kendala dalam asesmen? Pembahasan kita diawali dengan kendala umum dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran matematika. Kendala teknis, mohon maaf ya, ada kesalahan pengetikan, itu maksudnya adalah pembelajaran. Oke, kendala umum yang pertama itu kendala teknis. Kendala teknis seperti keterbatasan akses teknologi dan sarana pembelajaran, instrumen asesmen yang kurang valid dan reliabel. Kemudian kendala kedua yaitu psikologis, ketakutan terhadap matematika atau mathematics anxiety yang mempengaruhi performa siswa. Kemudian motivasi rendah dari siswa yang tidak merasa matematika relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian kendala pedagogis. Guru belum memiliki kompetensi yang memadai dalam merancang asesmen yang efektif dan ketergantungan pada metode penilaian tradisional seperti tes pilihan ganda. Kendala selanjutnya yaitu kendala sistemik. Kendala sistemik itu seperti kurikulum yang terlalu padat dan kurangnya waktu untuk asesmen yang mendalam. Kemudian tekanan untuk mencapai target nilai yang dapat mendorong praktik tidak etis. Yang kelima, kendala lingkungan. Kendala lingkungan itu meliputi kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat terhadap proses asesmen, tekanan sosial yang berlebihan terhadap prestasi siswa. Kendala budaya meliputi bias budaya dalam desain asesmen yang tidak adil bagi siswa dari latar belakang berbeda. Kemudian nilai budaya yang menekankan pentingnya nilai tinggi, menciptakan tekanan pada siswa. Yang ketujuh yaitu kendala waktu. Waktu terbatas untuk melaksanakan asesmen secara menyeluruh. Yang kedelapan, kendala keberagaman siswa. Perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan siswa yang mempengaruhi efektivitas asesmen. Nah, sekarang kita akan bahas tentang strategi menghadapi kendala dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu peningkatan keterampilan guru. Pelatihan tentang prinsip asesmen yang baik dan penggunaan teknologi. Kolaborasi antar guru untuk berbagi praktik terbaik dan membentuk komunitas belajar profesional. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam asesmen. Memanfaatkan perangkat lunak dan platform pembelajaran daring untuk asesmen yang lebih fleksibel dan efisien. Analisis hasil asesmen secara otomatis dengan teknologi untuk mendeteksi pola belajar siswa. Yang ketiga yaitu penerapan asesmen alternatif, menggunakan portofolio, proyek, atau presentasi sebagai metode asesmen yang holistik dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Strategi yang keempat yaitu diferensiasi asesmen, menyusun asesmen yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa, memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan seperti instruksi yang lebih jelas atau waktu tambahan. Yang kelima yaitu pengelolaan waktu yang efektif,
Merencanakan asesmen yang terintegrasi dengan rencana pembelajaran untuk mengoptimalkan waktu yang tersedia. Menggunakan metode asesmen yang lebih efisien, seperti soal pilihan ganda atau asesmen berbasis teknologi. Kemudian yang keenam, meningkatkan keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam mendukung proses asesmen dan mengurangi tekanan sosial terhadap siswa. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua untuk mendukung persiapan siswa. Strategi yang ketujuh yaitu penerapan pendekatan berbasis budaya. Mendesain asesmen yang sensitif terhadap budaya siswa dengan menggunakan contoh yang relevan secara budaya. Diskusi tentang bagaimana budaya mempengaruhi pemahaman matematika siswa. Dan yang kedelapan yaitu pemberian umpan balik yang konstruktif, yaitu memberikan umpan balik yang jelas, membimbing siswa dalam perbaikan, dan membantu mereka belajar dari kesalahan. Studi kasus sekarang yaitu sama ya. Jadi ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu berdiskusi dengan kelompoknya terkait deskripsi kasus berikut dan menyelesaikan tugas mahasiswa ini. Oke, jadi 3 kelompok deskripsinya sama, tugas mahasiswanya juga sama. Intisari pembelajaran kita kali ini yaitu terkait kendala umum dalam asesmen meliputi kendala teknis, psikologis, pedagogis, sistemik, lingkungan, budaya, waktu, dan keberagaman siswa. Strategi dalam menghadapi asesmen antara lain peningkatan keterampilan guru, penggunaan teknologi dalam asesmen, penerapan asesmen alternatif, sampai pada pemberian umpan balik yang konstruktif. Nah, setelah pembahasan kita kali ini, menurut pandangan Anda, mengapa keterlibatan orang tua itu penting dalam mendukung asesmen? Kira-kira kenapa ya? Oke, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa aktivitas mahasiswanya yaitu studi kasusnya didiskusikan, dikumpulkan di e-learning, dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.